salah satu titik yang ngeri-ngeri sedap ketika kita melintas di ruas jalan provinsi dari Takalasi Benange Sopeng atau Takalasi Bulu 2 Sopeng. Katu Cikali, perjalanan jalan-jalan kita hari ini ada di sini nih. Yang di belakang itu ruas jalan provinsi yang menuju Sopeng. Bagaimana kondisi jalan HM Taidani yang tembus ke Sopeng? Ayo ikuti perjalanan kita hari ini. Like, komen, subscribe. Jadi sekarang ini saya sedang berada di persimpangan jalan antara jalan provinsi Makassar Parepare dan jalan provinsi dari Takalasi menuju Sopeng. Ini adalah ruas jalan provinsi yang merupakan jalan pintas menuju Sopeng, di mana ketika kita memilih jalur alternatif ini, maka jangka perjalanan kita bisa beda 1 jam dibandingkan ketika melintasi lewat Parepare. Ini baru Pare Sidrap Sopeng. Kalau ini hanya langsung dari baru ke Sopeng, bisa via Bulu 2, bisa via jalur alternatif baru yang barusan diresmikan oleh Bapak Gubernur di beberapa waktu yang lalu. Dan ini penampakan jalan ruas provinsi ini di Jolenge. Ternyata banyak kubangan ya, banyak kubangan. Dan ini tentunya sangat berbahaya ketika musim hujan. Ini aja masih ada kubangannya ya. Jadi ketika hujan deras ini, lubang-lubang ini bisa saja tidak nampak dan bisa mengakibatkan kecelakaan karena tidak nampaknya jalan yang rusak-rusak ini. Ini salah satu titik yang ngeri-ngeri sedap di Jolenge. Di Jolenge ini masih masuk dalam Kelurahan Takalasi. Tentunya kita sangat berharap jalur provinsi ini segera diperbaiki, menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan, sekaligus membuat lebih nyamannya pengguna jalan, terutama yang memilih jalur alternatif menuju Kabupaten Sopeng, pun dengan warga yang memang berdomisili di jalur ini. Kalau tidak salah, ini sudah sejak tahun berapa ya tidak diperbaiki? Apa sejak dibangunnya rel kereta api dan belum ada perbaikan hingga hari ini ya. Mungkin saja pertimbangannya pihak terkait adalah di daerah-daerah atas sana masih ada perbaikan jalan ya, otomatis alat-alat berat akan lewat di sini. Cuman kalau dibiarkan seperti ini terus, pastinya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan teman-teman cikali-cikali semuanya, kita meninggalkan Jolenge dan kita menuju Paciro. Dan ini adalah jembatan Lacidapi, view-nya cantik sekali. Dengan tadi di sebelah kiri itu adalah Bulu Alipeng, dan di sebelah kanan ini adalah Gua Togendra, bukit yang ada Gua Togendra. Namun ternyata di depan saya, seperti halnya yang pernah saya sampaikan di salah satu video sebelumnya, ternyata masih numpuk sampahnya di sini, dan itu yang membuatnya tidak cantik ketika kita sampai di jembatan ini. Padahal jembatan Lacidapi yang dijuluki dulu jembatan cinta, tempat nongkrongnya kita karena keindahannya di situ, ternyata sekarang sudah sangat berubah. Dan ini nampak di sana Bulu Alipeng masih di sebelah kiri kita. Ini kita tidak lama, oh ya, ini sudah menuju Paciro ya. Ini di depan ya masih banyak lubang-lubang juga. Jadi buat teman-teman yang akan melintas di sini, ini di jalur alternatif provinsi ini, tolong untuk tetap berhati-hati, apalagi ketika sampai di sini juga. Nah, ini di sebelah kanan ini dekat dengan Empen ternyata ada kubangan besar juga, dan tentunya sangat berbahaya bagi yang tidak siap-siap, karena ini lumayan dalam juga ini di Paciro ya. Jadi teman-teman ketika
musim hujan dan banjir datang, daerah ini memang juga merupakan daerah langganan banjir dan ini gampang terendam. Dan di depan sana setelah melewati SD Negeri Paciro tadi, ini kita sampai di salah satu jembatan juga, dan di depan sana adalah terowongan rel kereta api, dan ternyata ini banyak kubangan lagi seperti halnya di video sebelumnya tentang rel kereta api yang langganan banjir, terowongan rel kereta api yang langganan banjir. Nampak dari atas, saya pernah ngambil gambar. Di sini kita lihat secara dekat kubangan-kubangannya. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman, buat cikali-cikali yang mengambil jalur ruas ini menuju Sopeng, jalur alternatif ini menuju Sopeng, mohon hati-hati karena ini lumayan dalam ini, terutama buat teman-teman yang mungkin dengan kendaraan yang agak ceper, tentunya harus lebih berhati-hati di sini demi keselamatan bersama. Dan ini ya memang di setiap banjir juga di sini memang terendam, mungkin efek dari banjir juga sehingga gampang rusak di sini. Ya di video sebelumnya sempat saya singgung juga, dan ternyata lumayan panjang yang rusak di sini karena sampai di terowongan Paciro ini, terowongan Paciro Lawampang. Ini mudah-mudahan sih kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan juga video ini sampai di pihak-pihak terkait supaya membantu memikirkan bagaimana supaya di sini tetap nyaman juga kita melewatinya, karena ini ditakutkan bisa berefek adanya kecelakaan karena ini bisa licin, kubangannya dalam, dan ya tentunya itu harapan besar kita ya. Jadi cikali-cikali semuanya, nampaknya kita sudah berada di akhir video ya. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan juga jalan kita ini cepat diperbaiki. Kita berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah bersama channel ini sampai hari ini. Terima kasih sudah like, sudah subscribe, sudah komen, sudah share juga. Salam buat teman-teman, buat sahabat-sahabat semua di sekitar, buat keluarga, sehat selalu. Semoga dipanjangkan usia, diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, berlimpah dan berkah. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.